Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alki Novia Rahman Saputri dari program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Kami mengambil jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kami ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Asosiat Profesor Dr. Sudiran M. Hum. Baiklah, untuk presentasi kali ini kami ingin mengangkat tema ruang lingkup filsafat ilmu. Yang akan kami jelaskan di dalam ruang lingkup filsafat ilmu itu sendiri adalah yang pertama, pengertian dari filsafat ilmu, yang kedua, pengertian dari ilmu, yang ketiga, hubungan antara filsafat dengan ilmu, yang keempat yaitu perbedaan ilmu dan juga filsafat. Kemudian setelah itu kami akan menggali tentang pengertian filsafat ilmu, dan yang terakhir kami ingin mengetahui lebih dalam tentang ruang lingkup filsafat ilmu itu sendiri. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu apa itu sebenarnya filsafat. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan atau mengemukakan pengertian dari filsafat ilmu sendiri. Kami ambil 4 dari para ahli itu. Yang pertama yaitu menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala hal yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua dari Aristoteles, filsafat memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan nasal dari segala benda atau asal-usul dari segala benda. Kemudian kami juga mengambil dari para ahli ilmu, para ahli filsafat di agama Islam, yaitu yang pertama dari Al-Farabi, filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud atau alam yang sudah ada dan bagaimana hakikat yang sebenarnya atau dasar yang sebenarnya dari hal tersebut. Kemudian dari ahli Islam yang kedua yaitu Ibnu Rushd, ilmuwan Islam, yang mengemukakan bahwa filsafat adalah sebuah hikmah yang mana pengetahuan hakiki tersebut perlu diperdalam oleh manusia, karena pada dasarnya Allah telah memberikan manusia akal dan juga pikiran untuk mengetahui sebab dan akibat atau mengetahui asal muasal dari suatu benda atau segala hal yang ada di dunia ini. Sebelum kita menuju tentang apa itu pengertian filsafat ilmu, kita harus mengetahui apa pengertian dari ilmu itu sendiri. Yang pertama, kami mengambil dari Bapak Muhammad Hatta. Ya, beliau mengartikan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang sistematis tentang relasi antara sebab dan juga akibat dari sesuatu. Kemudian menurut Karl Pearson, ilmu adalah penjelasan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta lapangan yang didapat dari pengalaman secara langsung atau secara eksperimental maupun observasional. Kemudian yang kedua, menurut Ashley Montagu, ilmu adalah pengetahuan yang dirangkai secara sistematis dalam suatu konteks yang bersumber dari penelitian. Kemudian yang terakhir, menurut ilmuwan Islam Ibnu Khaldun, pada hakikatnya ilmu dibagi menjadi dua, yakni ilmu nakliyah dan juga ilmu akliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu nakliyah dalam pengertiannya yaitu ilmu yang sudah didapat dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, seperti Al-Qur'an maupun bahasa. Kemudian ilmu akliyah seperti dapat diartikan secara kata, yaitu akliyah dari akal, adalah suatu ilmu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti salah satu contohnya yaitu astronomi, matematika, sains, dan lain sebagainya. Kemudian apa sebenarnya korelasi antara filsafat dan juga ilmu itu sendiri? Yang pertama yaitu filsafat dan juga ilmu itu sendiri sama-sama menggunakan pikiran yang reflektif dalam menghadapi fakta dunia dan juga kehidupan ini. Kemudian yang kedua, filsafat dan juga ilmu memiliki sikap yang kritik dan juga pikiran terbuka serta tidak memihak untuk memperoleh suatu kebenaran atau memaksakan suatu kebenaran. Kemudian yang ketiga, filsafat dan juga ilmu memiliki kepentingan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan kembali lagi ke dalam korelasi yang di atas,
Kebenaran itu tidak didapat dengan pikiran yang terbuka serta tidak memaksakan suatu kebenaran itu sendiri harus benar. Kemudian sebelum kita menuju tentang pengertian dari filsafat dan juga ilmu, mari kita mempelajari tentang perbedaan antara ilmu dan juga filsafat. Di sini kami sudah menyediakan bagan yang memisahkan antara perbedaan-perbedaannya antara filsafat dan juga ilmu. Yang pertama yaitu ilmu memiliki sifat untuk mengkaji di bidang yang lebih terbatas, sedangkan filsafat mengkaji pengalaman secara menyeluruh serta bersifat inklusif. Kemudian ilmu sendiri memiliki sifat yang analitis dan juga deskriptif dalam pendekatannya, sedangkan filsafat memiliki sifat yang lebih ke sintetis dan juga sinopsis. Kemudian yang ketiga, ilmu menggunakan observasi, eksperimen, dan juga klasifikasi data dalam pengalaman secara indera atau seperti yang dijelaskan tadi, pengalaman secara eksperimental ataupun observasional. Kemudian untuk filsafat itu sendiri memiliki pertanyaan kenapa dan bagaimana dalam mempertanyakan masalah hubungan antara fakta khusus dengan skema masalah yang lebih luas atau lebih kompleks. Kemudian untuk ilmu itu sendiri berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala-gejala atau sebab akibat. Sedangkan filsafat mengkaji hubungan antara temuan-temuan ilmu dengan klaim agama, moral maupun seni. Yang terakhir, perbedaan antara ilmu dan juga filsafat. Ilmu kebenarannya sepanjang pengalaman, sedangkan filsafat kebenarannya sepanjang pemikiran. Setelah kita mengetahui perbedaan dan juga kesamaan dari filsafat serta ilmu itu sendiri, mari kita lihat lebih dalam tentang pengertian apa itu sebenarnya filsafat ilmu. Kami mengambil dari tiga ahli. Yang pertama yaitu Peter Kaus, yang kedua Whiteback, serta Michael Fiberi. Menurut Peter Kaus, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang memiliki kegiatan untuk mendiskusikan ilmu berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh manusia. Sedangkan menurut Whiteback, filsafat ilmu adalah kajian dan evaluasi terhadap metode ilmiah yang digunakan untuk memahami pengertian ilmu tersebut secara keseluruhan. Sedangkan menurut Michael Fiberi, filsafat ilmu sebagai logika yang berhubungan antara teori dan eksperimen. Mari kita melanjutkan pembahasan ke apa itu sebenarnya ruang lingkup dari filsafat ilmu itu sendiri. Kami mengambil beberapa poin dari ilmuwan yang bernama Ernest Nagel. Beliau mengemukakan 3 poin dalam ruang lingkup filsafat ilmu itu sendiri. Yang pertama yaitu pola logis dari penjelasan ilmu, seperti penjelasan ilmu psikologi secara logika, ilmu matematika secara logika, maupun ilmu sains secara logika. Kemudian yang kedua yaitu pembuktian konsep ilmiah dari ilmu yang ingin kita pelajari atau dari ilmu yang sudah ada. Harus ada ya suatu bukti yang membuktikan bahwa konsep tersebut merupakan konsep yang ilmiah, serta membuktikan bahwa ilmu tersebut benar-benar nyata adanya dan masuk ke dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yaitu pembuktian validitas kesimpulan dari ilmiah dari suatu ilmu. Menurut Ernest Nagel, validitas kesimpulan ini diambil dari suatu eksperimen maupun suatu observational research yang diadakan oleh seorang manusia atau seorang ilmuwan. Kemudian cakupan dari filsafat ilmu itu sendiri menurut Peter Engels, yang pertama yaitu telaah tentang konsep praanggapan, metode ilmu, analisis, perluasan, dan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang cermat. Kemudian cakupan filsafat ilmu itu sendiri adalah untuk menelaah dan memverifikasi tentang proses penalaran dalam ilmu dan juga struktur perkembangannya. Kemudian yang selanjutnya telaah tentang hubungan antara ilmu-ilmu itu sendiri atau koneksi antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Yang terakhir yaitu telaah atas akibat dari pengetahuan ilmiah bagi penerapannya, hubungan logika atau matematika dengan realitanya, kemudian sumber dan juga validitas pengetahuan serta sifat dasar kemanusiaan.
Dari hal-hal yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya, maka kita dapat tarik kesimpulan yaitu bahwa filsafat ilmu meliputi konsep, metode, analisis, susunan logis, serta kaitan dan implikasi ilmu dalam observasi-observasi ilmiah. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.